Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir hari ini karena telah menyempatkan waktunya buat kita sama-sama berdiskusi atau berbagi ilmu satu sama lain. Karena yang kita ketahui kalau misalkan Rasulullah itu bersabda, sampaikanlah ilmu atau sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Tidak lupa kita salawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan nikmat sehat jasmani dan jadi beradanya saya di sini pada hari ini tidak lain hanya untuk berbagi apa yang saya ketahui atau ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, karena sejatinya kita itu berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari keberkahan di dunia ini. Berbicara tentang ilmu, saya mau bahas sedikit sih tentang makna atau apa itu bersyukur, karena bersyukur itu juga kan termasuk ilmu buat kita semua. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, kira-kira tahu nggak sih apa itu bersyukur? Ya, jadi bersyukur itu bentuk terima kasih teman-teman, bentuk terima kasih kita terhadap Allah. Apa sih yang Allah udah kasih ke kita feedbacknya nih, timbal balik kita ke Allah itu ya kita dengan cara bersyukur. Sama kayak kita udah diberikan kebaikan sama teman kita aja, kalau misalkan diberi kebaikan sama orang kita bilang terima kasih, masa iya kita sama Tuhan kita sendiri kita nggak bisa terima kasih. Nah, bentuk terima kasih kita itu dengan cara kita bersyukur. Karena kita nggak bisa ya teman-teman ngebalas kebaikan Allah gitu. Kita bisa ngebalas kebaikan manusia, tapi kan kita nggak bisa ngebalas kebaikan Tuhan kita, karena maha besar Allah dengan segala firman-Nya ya. Kita nggak cuma bisa bersyukur gitu. Nah, selain itu kita kan udah tahu nih apa tadi yang dimaksud dengan bersyukur. Nah, sekarang kita bahas juga apa sih pentingnya bersyukur gitu. Teman-teman tahu nggak sih bersyukur itu penting dan apa manfaatnya gitu? Kenapa bisa penting? Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu atau enggak? Ngerti sih. Harus tertanya. Ya, bisa juga sih kayak gitu. Nah, pentingnya bersyukur itu sesuai surat Ibrahim. Gue lupa lagi so. Udah. Nah, jadi pentingnya bersyukur itu sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7, yaitu ketika kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat lebih kepada kita. Tapi ketika kita nggak bersyukur, maka azab Allah itu yang paling pedih yang akan diberikan kepada kita gitu. Makanya kita nih tahu diri gitu sebagai manusia, udah banyak minta, banyak dikasih, masa iya sih bersyukur nggak bisa gitu, terima kasih gitu sama Tuhannya sendiri, masa nggak mau kayak gitu kan. Nah, bentuk-bentuknya itu bersyukur sebenarnya bisa kita lakuin nih teman-teman. Gimana sih cara kita mengaplikasikan bentuk rasa syukur kita? Salah satunya itu bisa lewat lisan. Ketika kita mendapatkan berkah, mendapatkan hal-hal positif dari Allah gitu, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, kita bisa berbilang berterima kasih kepada Allah, mengucapkan rasa syukur apa yang kita udah dapat dari Allah gitu. Selain itu, selain dari lisan juga kita bisa menunjukkan lewat hati. Kebesaran hati kita menunjukkan rasa bersyukur itu kayak gimana sih? Jadi ketika kita ngerasain nikmat sehat misalkan, otomatis kita bakal ngerasa gembira gitu, berasa apa ya, ini nikmat gitu dari Allah. Jadi lewat hati kita bisa munculin rasa syukur kita. Ketika kita juga diberi musibah, diberi kesusahan sama Allah, dengan kita sabar, dengan kita ikhlas, sebenarnya itu juga bentuk rasa syukur kita terhadap Allah. Gimana kita menerima itu semua dengan lapang dada gitu. Itu sih teman-teman. Stop lagi. Nah, jadi itu dia teman-teman. Nah, selain itu ada juga nih bentukan fisik dari rasa syukur kita terhadap Allah. Gimana sih bentuknya itu? Ketika kita diberi nikmat, cara kita mengaplikasikan bentuk syukur kita kayak kita beribadah gitu.
kita bersujud kepada Allah, itu kan bentuk rasa syukur kita melalui fisik. Selain itu bentuk rasa syukur melalui fisik lainnya ketika kita diberi musibah, diberi cobaan, bentuknya itu kita bisa menolong orang lain nih. Karena kenapa? Ketika orang lain mengalami kesulitan, kita jadinya kayak kita nggak bisa ngeluh gitu. Kenapa? Karena kita merasa bersyukur ternyata masih ada orang lain yang lebih susah hidupnya, masih ada orang yang lebih kesulitan daripada kita. Otomatis secara nggak langsung kita ngeliat ke arah sana, berarti kita ngeliat ke bawah dong. Makanya itu kita ngeluarin. Nah, jadi itu dia teman-teman. Nah, selain itu ada juga nih bentukan fisik dari rasa syukur kita terhadap Allah. Gimana sih bentuknya itu? Ketika kita diberi nikmat, cara kita mengaplikasikan bentuk syukur kita kayak kita beribadah gitu. Kita bersujud kepada Allah, itu kan bentuk rasa syukur kita melalui fisik. Selain itu bentuk rasa syukur melalui fisik lainnya ketika kita diberi musibah, diberi cobaan, bentuknya itu kita bisa menolong orang lain nih. Karena kenapa? Ketika orang lain mengalami kesulitan, kita jadinya kayak kita nggak bisa ngeluh gitu. Kenapa? Karena kita merasa bersyukur ternyata masih ada orang lain yang lebih susah hidupnya, masih ada orang yang lebih kesulitan daripada kita. Otomatis secara nggak langsung kita ngeliat ke arah sana, berarti kita ngeliat ke bawah dong. Makanya itu kita ngeluarin tangan kita nih, jadi kita menolong sesama manusia. Dengan cara itu kita bisa nunjukin kalau kita tuh bersyukur kepada Allah. Mengalami kesulitan, kita jadinya kayak kita nggak bisa ngeluh gitu. Kenapa? Karena kita merasa bersyukur ternyata masih ada orang lain yang lebih susah hidupnya, masih ada orang yang lebih kesulitan daripada kita. Otomatis secara nggak langsung kita ngeliat ke arah sana, berarti kita ngeliat ke bawah dong. Makanya itu kita ngeluarin tangan kita nih, jadi kita menolong sesama manusia. Dengan cara itu kita bisa nunjukin kalau kita tuh bersyukur kepada Allah melalui fisik. Nah, itu 3 bentuk itu tuh yang teman-teman harus ingat terus ya. Jadi yang terakhir itu bentuk fisik, gimana cara kita ngaplikasiin rasa syukur kita terhadap Allah melalui gerakan atau tindakan kayak gitu. Selain itu, tahu gak sih, kan kita tadi udah tahu nih sebelumnya pentingnya. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih manfaatnya dari bersyukur itu apa. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak manfaat gitu? Apa sih manfaatnya dari bersyukur gitu? Nambah pahala. Nah, manfaatnya dari bersyukur itu kita yang tadi sebelumnya kan sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7, kita akan diberi tambah nikmat. Ketika kita bersyukur, kita akan ditambah lebih nih. Misalkan kayak tadi sebelumnya nolongin orang susah, kita ngebantu orang, kita bakalan dibantu lagi nih sama orang lain gitu. Kita memberi orang, kita akan diberi lagi sama orang lain, kayak gitu seterusnya. Jadi rantai bersyukur itu nikmatnya nggak akan pernah putus selama kita nggak berhenti bersyukur gitu. Nah, selain itu, selain nikmat kita ditambah, kita juga bisa diampuni nih dosa-dosa kita. Karena sebelumnya ketika kita ngelakuin kesalahan, pasti Allah juga ngeliat dong hambanya, wah hambaku udah bersyukur gitu. Maksudnya ini bentuk rewardnya gitu. Jadi ketika dia dikasih hadiah, dikasih nikmat sama Allah, terus dia bersyukur, otomatis digugur nih dosa-dosanya. Karena udah tahu nih caranya dia berterima kasih ke Allah, ke Tuhannya sendiri itu seperti apa kayak gitu. Makanya seperti tadi sebelumnya dibahas, kalau misalkan kita nggak bersyukur, yaitu kita bakalan diberi azab sama Allah gitu. Ya karena selain dosa-dosanya juga diampunin, kita juga semakin disayang nih teman-teman sama Allah. Karena kita udah tahu gimana rasanya terima kasih kepada penciptanya gitu. Terus derajat kita insya Allah akan lebih tingkat gitu dari sebelumnya gitu. Bersyukur juga merupakan hal utama buat Islam itu sendiri. Jadi ketika kita nggak bersyukur, ya udah siapa yang mau ngasih nikmat lagi gitu kalau bukan Tuhan kita sendiri. Masa ibaratnya kayak kamu nggak tahu diri banget sih gitu. Kalau misalkan mungkin kalau Allah nggak maha besar gitu, nggak murah hati, dia bakalan bilang kamu nggak tahu diri banget sih, udah saya kasih banyak segala macam, cuma bisa minta, nggak bisa ngasih feedback, tapi nggak mau bersyukur gitu, nggak mau terima kasih gitu. Selain itu juga karena kebetulan benar juga, selain itu karena dosa-dosa kita diampunin, otomatis pahala kita juga maksudnya bisa lebih gitu, bisa dilebihkan.
pahala kita bisa ditingkatkan sama Allah karena itu termasuk ibadah. Dan maksudnya bukan ibadah seperti yang sholat segala macam, maksudnya itu bentuk apa ya, bentuk kecil ya, itu bentuk bentuk apa sih, bentuk ibadah kecil yang bisa dilakukan sama manusia untuk pada penciptanya kayak gitu. Selain itu kita juga bisa dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari cobaan karena Allah udah sayang kan sebelumnya sama kita, karena kita udah bersyukur sama Allah gitu. Ada lagi nih yang lebih bermanfaat juga sih, kayak misalkan dengan bersyukur kita jadi bisa meningkatkan iman kita karena otomatis kita jadi bertakwa gitu kan, jadi melakukan salah satu bentuk ibadah terhadap Tuhan kita. Terus membuat hati kita juga tenang karena kita bersyukur, otomatis kita juga bisa mengarah ke sabar, kita bisa mengarah ke ikhlas. Bentuk syukur itu kan bisa luas kan cakupannya, bisa mengarah ke yang lainnya. Jadi hati kita tuh tenang gitu, nggak dikit-dikit ngeluh, nggak dikit-dikit protes sama kondisi hidup kita, sama masalah yang kita hadapin. Dengan bersyukur jadi kita ya udah, kita jalanin aja apa yang ada di depan mata, hati kita otomatis jadi tenang kayak gitu. Terus nikmat yang paling kelihatan nih, maksudnya yang benar-benar bisa kita lihat juga, kita bisa diberi nikmat ketika kita udah bersyukur karena hati kita diberi ketenangan, lapang dada segala macam. Kita jadi diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, karena kita kan psikologi nih, kita tahu dong ketika mental atau hati kita sehat, otomatis fisik kita juga sehat dong. Nggak mungkin kan kalau misalkan fisiknya sehat bukan berawal dari jiwanya juga sehat kayak gitu. Terus manfaat yang paling utamanya itu kita diberikan rasa bahagia, kita mendapatkan ridho juga dari Allah, kesejahteraan hidup, dan kita dijanjiin nih sama Allah buat masuk surga. Ibaratnya ya cuma bersyukur aja gitu, tapi benefit dari Allah, maksudnya manfaat gitu yang Allah janjiin tuh banyak gitu. Berarti kan sesayang itu dia sama hambanya, dia udah nyiptain, ngasih hidup, sehat, nafas dan segala macam, tapi masih dikasih reward juga, dan cuma karena kita bersyukur. Kan bukan lebih dari baik kan kalau kayak gitu. Jadi gimana sih hal-hal bentuk kita ketika kita bersyukur itu, kita aplikasinya seperti apa gitu, biar kita mudah bersyukur, biar kita mudah juga melakukan syukur itu sendiri. Kita belajar juga nih melihat ke bawah masalah orang lain yang lebih sulit daripada kita. Kita lihat juga kehidupan orang lain yang lebih berusaha, lebih berat lagi daripada kita gitu. Ketika kita melihat orang yang di bawah kita, otomatis kita jadi melihat dong, berkaca, ternyata ada yang tidak lebih beruntung dari saya gitu. Ternyata saya lebih beruntung dari orang yang ada di bawah saya kayak gitu. Jadi Allah itu maha adil kan. Kalau misalkan nggak ada yang diberi cobaan, nggak ada yang diberi musibah segala macam, nanti kita bisa lupa sama Allah karena udah diberi nikmat, terus lama-lama nanti kita malah melunjak kan sama Allah. Terus kita juga nggak bisa nih berkaca diri, evaluasi, melihat ke bawah, hal-hal apa sih yang orang lain rasain, siapa sih yang lebih sulit dari kita gitu. Kalau misalkan kita udah merasa sombong sama Allah kayak gitu. Ada wifi. Nah, Ngomongnya wifi. Yang paling penting nih buat kita semua, pertama kita teman-teman mahasiswa kan, otomatis kita selalu ngerasa capek, kuliah, tugas, segala macam. Nah, mulai ini dari sini kita ucapin, setiap kita mendapat musibah, kita ucapinnya alhamdulillah, supaya biar dipermudah nih cobaannya atau jalannya dibuka ini sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi kesempatan buat kuliah ketika kita dikasih tugas yang berat gitu. Terus kurang-kurangin nih teman-teman buat ngeluhnya, buat protesnya, karena di bawah teman-teman tuh masih ada yang nggak kuliah, atau ada juga yang struggling, dia harus kuliah sambil kerja, dia harus kuliah tapi dia segala macam gitu, kesusahannya yang dia harus hadapin. Selain itu juga teman-teman juga harus banyak berterima kasih sama Allah, terutama apa yang teman-teman dapat selama ini, apa yang teman-teman minta tapi udah terkabul, itu bentuk terima kasih dengan
cara kalian bersyukur gitu. Terus jangan lupa juga teman-teman juga harus berterima kasih sama teman-teman yang lainnya, karena bentuk itu termasuk amal gitu kan, termasuk bentuk rasa syukur terhadap Allah. Kita menghargai pencipta yang lainnya. Ketika penciptanya melakukan kebaikan kepada kita, kita bentuknya bersyukurnya juga bisa lewat terima kasih nih sama penciptanya. Jadi secara nggak langsung kita menghargai nih apa yang Allah berikan gitu, karena kan kebaikan Allah itu nggak langsung turun kan sama kita. Kebaikan Allah itu pasti lewat perantara dari hamba-hamba lainnya gitu. Terus sih teman-teman, cuma segitu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan, karena manusia kan nggak jauh dari kata salah ya, karena nggak ada sih manusia yang sempurna. Itu pun juga cuma yang bisa saya sampaikan, karena kita juga sama-sama masih belajar kan di sini. Jadi demikian ya teman-teman, waktunya kurang lebihnya kita mohon maaf juga. Saya di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.